Kang Boni, silakan. Dapat siratan apa dari yang dijelaskan sama Ustadz Deden yang perlu Kang Boni garis bawah itu highlight? Aduh, ini Masya Allah banget, Ustadz. Jadi temanya dan apa yang disampaikan sama Ustadz Deden tadi itu nampar gitu. Jadi, jahat banget Ustadz Deden nampar aku. Jadi ini, iya ya Ustadz. Jadi selama ini aku mungkin menjadikan Al-Quran itu belum sampai kemudian mendapatkan ciri-ciri yang disampaikan Ustadz Deden. Kok kayaknya lebih dekat sama ciri-ciri munafik, itu kan deg-degan ya, astagfirullah, auzubillah. Sebut ciri-ciri yang iman, takut kepedean, Ustadz Deden. Jadi ketika kemudian balikin kembali, sebenarnya tadi gitu ketika disebutkan tentang bagaimana kita menerima sesuatu yang gaib, kemudian bagaimana kita beribadah kepada Allah dan meyakini hari akhir. Karena kalau buat aku pribadi, apalagi kaum milenial ya, anak milenial ini kan kalau pakai kacamata itu minus, Ustaz. Minus itu kalau Abi mungkin kacamatanya plus. Plus kan rabun dekat. Kalau minus itu kan rabun jauh ya, Ustaz. Rabun jauh itu kan terkadang dia ngelakuin apa yang kita senang hari ini, tapi melupakan hari esok gitu. Dan kalau yang sudah berusia itu kan rabun dekat biasanya. Rabun dekat itu dia banyak memikirkan sesuatu yang ada di depan, meskipun mengorbankan dirinya saat ini. Jadi, pengorbanan seorang abi, seorang ayah, seorang ibu itu kan terkadang membelai segala sesuatu untuk anaknya, meskipun itu menyakiti diri. Anak muda ini terkadang lupa kepada hari akhir. Dan yang penting sekarang gue happy, yang penting sekarang gue seneng gitu. Jangan ngurus-ngurus hidup gue deh gitu. Ustadz Deden jangan ganggu kesenangan gue deh gitu, Ustadz Deden. Jadi kaum milenial ini kaum yang kadang bagi aku gitu kerasa kayaknya. Iya ya, kita tuh kayak bener-bener yakin gak ya sama hari akhir gitu. Sedangkan perilaku sikap kita pada saat ini, hari ini itu justru seolah-olah kita tidak mengindahkan bahwa kita akan bertemu dengan hari akhir, di mana itu akan diminta pertanggungjawabannya, kemudian kita akan dihisab tuh kayak itu. Iya tahu sih, cuman ya senangnya begini ya, jadi kayak begitu akhirnya. Terlalu banyak pembenaran pada akhir. Jadi ketika Ustadz Deden mengatakan tentang bagaimana dari Al-Baqarah ayat 1 sampai tadi, dari Alif Lam Mim ayat kedua dan seterusnya, itu buat aku kemudian tertegun aja. Tertegun itu tertegun malu gitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tuh kalau dibilang, saya komenin ya ketertegunannya Kang Boni. Ini langsung dijawab nih Kang Boni. Iya, gimana? Jadi dari tafsir Syekh Qayyim Raji, Ustadz Deden ada yang bahasa yang menarik ini. Ketika menjadikan Quran sebagai hudan lil muttaqin. Nah begini Kang Boni, ketika tadi Kang Boni bilang astagfirullah, kok saya ini kayaknya ada Quran tapi kok kayak deket kayak orang munafik gitu kan. Saya tiba-tiba lihat ada bahasa yang menarik dari Syekh Qayyim Raji tentang hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Beliau bilang gini, irsyadun lis-sairina ila taqwa. Irsyadun lis-sairina ila taqwa. Bimbingan bagi orang yang ingin on the way, ongoing menuju jadi orang bertakwa. Gitu tuh tekanannya tuh. Lis-sairin sara yasiru sairan. Jadi ini menjawab nih tadi kegelisahannya Kang Boni bahwa memang seperti ditampar gitu ya spiritual kita. Tapi nggak usah khawatir. Kita ini memang banyak sekali dosa. Dan besok-besok juga mungkin masih berdosa lagi. Dan ke depan ya pasti dosa lagi. Cuma Rasul yang maksum, yang terjaga. Namun jika sadar dan tahu diri, ini persoalannya sekarang di sini,
Kalau memang tahu bahwa diri ini penuh dengan kesalahan, dosa, bahkan sering bolak-balik dosa lagi, alhamdulillah Allah siapkan untuk kita panduan, ya, bagi orang-orang yang hendak menuju takwa. Hudan lil muttaqin. Nah, ini poin. Saya juga menarik untuk menjelaskan yang digelisahkan sama oleh Kang Boni langsung kepada wabil akhiratihum yuqinun. Ya, menarik sekali di sini. Memang nggak bisa ujuk-ujuk langsung yakin sama akhirat. Kita perlu input data dulu tentang akhirat gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, untung kita dikasih Alkitab ini. Dikasih Alkitab ini karena di sini berisi tentang bukan cuma data tentang keakhiratan, tapi how to. Waduh, kalau bahasa milenialnya how to-nya gitu. Digambarkan, iya, how to, how to kunti, how to pocong, itu how to. Aduh, itu hantuyul. How to, ya, bagaimana caranya, Ustaz, ya? Langkah-langkahnya di situ untuk menjadi orang yang akhirat oriented, berorientasi ke akhiratan. Jadi 2 poin yang menarik yang ditanyakan, yang digelisahkan oleh Kang Boni tadi, semua terjawab di ayat ini kalau kita mendalami tadaburnya. Jadi ingin jadi orang benar gitu, yang bertakwa kayak di ayat ini kan punya 5 kriteria kan, yang kita bahas tadi. Jadi begini, sahabat-sahabat milenial semua, jadi Al-Quran ini betul-betul dari awal sampai akhir, mulai dari galau, ya, dibimbing, sampai detail-detail praktisnya untuk menjadi orang bertakwa yang akhirat orientednya pun begitu detail langkah-langkahnya. Bukan begitu, Ustaz Deden? Baik, Ustaz. Tafsir dari Syekh Qurayyim Rajih ini mengambil bahwa kata al pada al-muttaqin itu lis-sayrurah. Sayrurah, ya. Lis-sayrurah. Karena untuk sayrurah itu apa, Ustaz? Tadi yang nanya sayrurah itu itu apa, Ustaz? Ini Ustaz ngobrol duaan aja lah, karena gak paham nih, Ustaz. Suka gitu, dia pikir ini majelis taklim. Dia nggak tahu kalau di sana ada orang yang sama sekali nggak ngerti sayrurah. Surah itu apa, Ustaz? Ya ampun. Jadi sekarang Kang Boni atau siapapun jadi tahu bahwa ada al lis-sayrurah. Nah, suruh lagi Kang Boni, ulangi Ustaz Deden, al apa bilang itu? Al apa itu? Al lisuirah. Sayrurah. Lisoirurah. Iya, dari soro yasiru, menjadi. Soro yasiru. Sehingga tadi Syekh Qurayyim mengatakan lisoirina ila taqwa. Jadi sebentar, Kang Boni kan selama ini pengen banget ngaji sama Ustaz Deden secara detail kan, dari awal kan? Iya, Ustaz. Ini saya siapin malam ini. Masya Allah. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh. Ya. Tapi aku pengen datang jauh gitu, biar terlihat militansi keseriusan aku gitu, Ustaz. Tapi bahaya kalau bohong nggak datang juga nanti loh. Iya bener. Ya, ini aja. Bukannya ngaji malah jadi ke Sading, malah ke Jogja, itu kan menunjukkan bahaya itu. Astagfirullah. Lisoirurah. Nah, untuk mengimbangi ayat di Al-Baqarah 185, hudal linnas, bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Gitu. Hudan. Manusia yang mana? Ternyata manusia-manusia yang berproses menjadi takwa. Tadabbur saya dari tafsir Syekh Qurayyim ini
bahwa ternyata orang yang berproses menuju takwa itulah disebut muttaqin pula oleh ayat ini. Allahu Akbar, gitu ya. Yang ongoing, walaupun masih di Jogja menuju Bogor, pengen jadi bertakwa, udah disebut orang bertakwa. Walaupun masih mentok di Jogja, masih nyangkut. Iya, ternyata muttaqin itu lupa iriha ila taqwa. Allahu Akbar. Berarti yang OTW itu udah masuk ya Ustaz ya? Yang OTW. Iya, bagus. Anda ini dari Jogja, ada Jogja menuju Bogor, meninggal di Bandung, udah bertakwa. Allahu Akbar. Udah sampai. Jangan didoain mati juga, Ustaz. Masih banyak dosanya ini. Masya Allah. Jadi yang OTW, oke tungguan itu termasuk yang bertakwa. Ayo tungguan ente. Oh ente, ini mah yang ongoing, berarti udah berangkat ya. On the way menuju takwa itulah muttaqin. Lebih banyak generasi penghafal Quran dalam program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran.